Baik, puji Tuhan, selamat malam, shalom dan salam sejahtera bagi semua jemaat Tuhan yang berada di rumah, di mana saja saudara berada pada malam hari ini. Setelah kita mengikuti doa selama 10 malam, maka Jemaat GPD Agape oleh Gembala kembali melakukan siaran saudaraku secara online untuk malam hari ini, dan kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman yang hendak kita dengarkan pada malam hari ini. Sebelum kita masuk dalam renungan firman, mari kita masuk di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu untuk segala kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, pemeliharaanmu, anugerah, kasih sayang dan cintamu yang besar atas kami di sepanjang hari, dalam seluruh kegiatan pekerjaan, usaha dan pembelajaran yang diikuti oleh umatmu masing-masing Bapa. Kembali malam ini kami akan masuk dalam Tuhan renungan firman-Mu sebagai makanan rohani bagi kami semuanya. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, dan berkatilah jemaat-Mu semua yang mendengarkannya dengan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam pokok bahasan firman Tuhan malam ini yang berbicara tentang baptisan air yang alkitabiah. Artinya baptisan yang dilakukan sesuai dengan apa yang ada tertulis dalam Alkitab atau firman Allah, baik di dalam Injil yang dilakukan oleh Rasul Yohanes maupun juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, murid-muridnya, dan yang juga dilakukan oleh rasul-rasul dalam kisah para rasul. Iya. Jadi baptisan yang alkitabiah itu adalah baptisan yang dilakukan sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang namanya baptisan yang alkitabiah. Sebab bisa saja manusia menurut maunya merubah baptisan air itu menurut cara orang itu, tetapi saudara-saudara sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kepada Kristus saudara, maka Alkitab secara utuh, sempurna memberikan saudaraku pola cara baptisan air yang menurut Alkitab atau firman Tuhan. Baik, mari kita akan saudaraku membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes pada pasal yang ketiga pada ayatnya yang ke-23. Apakah yang dikatakan oleh firman Tuhan ini? Dalam Injil Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-23. Dikatakan firman Tuhan begini, kalau saudara sudah dapat Alkitabnya, kita akan baca bersama-sama ayat ini. Baik, kalau sudah dapat, Yohanes pasal 3 pada ayat yang ke-23. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim
sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Ya, jadi pola konsep cara pembaptisan yang diberikan oleh Tuhan, ya, kepada para hamba-hamba Tuhan dalam Alkitab, khususnya dalam Injil Yohanes pasal yang ke-3 ini ayat yang ke-23 dikatakan Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim. Mengapa? Sebab di situ banyak air. Iya, dan dikatakan dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis oleh Yohanes. Jadi bukan tempat yang saudaraku sedikit airnya atau tidak ada airnya, atau air hanya ada di dalam sebuah baskom atau di dalam sebuah ember atau di dalam sebuah wadah yang kecil. Tidak, saudara-saudara, tetapi ke tempat yang dikatakan banyak airnya. Itu bisa kolam, itu bisa sungai, itu bisa sebuah tempat, saudara-saudaraku, yang baik yang akan dibaptis maupun yang akan membaptis, kedua-duanya dapat masuk ke dalam air itu untuk melaksanakan upacara atau sakramen pembaptisan air. Pada bahasan kita waktu-waktu yang lalu, ya khususnya dari surat Roma, bahwa saudaraku mengambil persamaan dalam kematian, dalam penguburan saudaraku, dan kebangkitan Yesus itu adalah masuk ke dalam air. Iya, masuk diselamkan atau ditenggelamkan atau dimasukkannya seluruhnya, semuanya ke dalam air. Karena bicara tentang apa, saudaraku? Penguburan. Iya, baik. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, selain kita menemukan dalam Injil Yohanes ini pasal yang ke-3 ayat yang ke-23, maka baik saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melihat bagian-bagian yang lain di dalam Alkitab, yaitu di dalam Injil Matius. Injil Matius pada pasal yang ke-3 kita membaca firman Tuhan di dalam ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Apakah yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini? Iya, dalam Injil Matius pasal yang ke-3 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Mari kita membaca ayat-ayat ini bersama-sama. 2, 3. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan, lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Saudaraku, dikatakan maka datanglah kepadanya, yaitu saudara yang kasih dalam Tuhan, penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan juga dari sekitar
daerah atau orang-orang yang tinggal di tepian sungai Yordan itu. Untuk apa mereka datang ke sungai Yordan mendapatkan Yohanes Pembaptis di sana? Adalah untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dalam sungai Yordan. Iya, tadi kita menemukan di Ainon. Di sana pun Yohanes membaptis karena di Ainon dikatakan banyak air. Maka di sungai Yordan jelas karena itu adalah sungai, maka sungai Yordan banyak air, maka kesanalah penduduk dari Yerusalem, penduduk dari seluruh Yudea dan dari sekitar sungai Yordan itu sendiri datang kepada Yohanes untuk dibaptis dalam sungai Yordan. Sebab inilah pola cara pembaptisan yang diberikan oleh Tuhan kepada Yohanes untuk dilakukan sebagai sebuah pola yang diikuti, saudaraku, bagi orang yang percaya kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus, untuk dilakukan cara pembaptisan, yaitu di tempat yang banyak airnya. Apakah itu seperti di dalam Injil Matius pasal yang ketiga ini di sungai Yordan, atau juga di Ainon yang banyak airnya? Maka disitulah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang menyatakan dirinya saudara yang kasih dalam Tuhan, bergabung ke dalam keluarga kerajaan Allah untuk diselamatkan, untuk diampuni segala dosanya, saudara yang kasih dalam Tuhan. Maka ke tempat yang banyak airnya lah orang, saudaraku, dibaptis. Sebab inilah memang pola, cara, konsep yang diberikan oleh Tuhan untuk dilaksanakan oleh para hamba-hamba Tuhan yang hidup sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Baik, berikut saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan melihat pembaptisan di dalam Alkitab dengan pola yang saudaraku sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 pada ayat yang ke-36. Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-36. Baik, kalau kita sudah dapat, kita membaca firman Tuhan ini bersama-sama. 2, 3. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, sida-sida dari Ethiopia ini adalah salah satu pembesar di Ethiopia, sebab dia menjadi seorang, saudara yang kasih dalam Tuhan, menteri keuangan yang ada di Ethiopia pada saat itu. Dia pergi ke Yerusalem untuk beribadah kepada Tuhan. Dan setelah ia selesai beribadah, maka ia hendak kembali ke negaranya. Ketika ia sedang dalam perjalanan dan membaca kitab Nabi Yesaya, maka Roh Kudus, saudaraku, menyuruh Filipus untuk mendekati kereta sida-sida ini. Dan Filipus melakukan, saudara yang kekasih, dan mendekati dan bertanya, "Mengertikah Tuan apa yang sedang Tuan baca?" Sida-sida ini menjawab bahwa ia tidak bisa mengerti kalau tidak ada yang menjelaskannya.
jadi perlu ada yang menjelaskannya. Dan ia mengajak Filipus naik ke atas keretanya, dan yang sedang dibaca adalah tentang, saudaraku, yang terdapat dalam kitab Nabi Yesaya, tentang, saudaraku, domba yang dibawa ke pembantaian, saudaraku, dan kemudian disembelih. Lalu, saudaraku, Filipus menjelaskan kepada sida-sida ini bahwa domba itu adalah bicara tentang Yesus Kristus yang telah disalibkan, kemudian ia mati menebus dosa semua orang yang percaya kepadanya. Ia dikuburkan, ia bangkit, saudaraku, kemudian ia telah naik ke surga. Ketika sida-sida ini mendapatkan penjelasan yang utuh oleh Filipus, maka, saudaraku, dalam perjalanan kereta itu, keduanya berada di dalam kereta, lalu sampailah, dikatakan tadi, sida-sida dan Filipus ini ke suatu tempat yang ada airnya, yang banyak airnya. Lalu kata sida-sida itu, dikatakan, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Saudaraku, jadi yang minta dibaptis adalah sida-sida ini ketika dia mengerti berita keselamatan Injil tentang Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, maka sida-sida ini langsung mengambil keputusan untuk apa? Meminta kepada Filipus untuk dibaptis. Filipus bertanya, jika Tuhan percaya dengan segenap hati. Sida-sida ini menjawab, aku percaya dengan segenap hati bahwa Yesus Kristus itu adalah Anak Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka masih dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat yang ke-38, kita baca Kisah Rasul pasal 8 ayat 38. Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan dengan begitu jelas bahwa baik Filipus maupun sida-sida, keduanya turun ke dalam air, dan kemudian si pembaptis Filipus membaptiskan sida-sida ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, jadi kita melihat bahwa inilah, saudaraku, cara satu-satunya yang diberikan oleh Tuhan kepada orang yang percaya kepadanya, baik untuk melakukan upacara pembaptisan air itu sendiri, maupun bagi setiap orang yang menerima baptisan air atau masuk dalam baptisan air itu sendiri. Jadi tidak ada cara yang lain, tidak ada pola yang lain yang diberikan oleh Tuhan
selain dengan cara diselamkan atau dimasukkan ke dalam air. Kiranya Tuhan menolong kita semua dan memahami dan melakukan pola cara pembaptisan yang alkitabiah atau yang sesuai dengan firman yang diberikan oleh Tuhan kepada umat-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Baik, mari kita tundukkan kepala dan masuk di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu malam ini. Tuhan telah memberikan pola cara pembaptisan air dengan cara dimasukkan atau diselamkan ke dalam air. Sebab inilah pola cara pembaptisan yang Tuhan berikan kepada Rasul Yohanes, kepada Tuhan murid-murid Tuhan Yesus maupun Yohanes Pembaptis. Dan Yesus sendiri pun dibaptis oleh Yohanes juga di dalam sungai Yordan. Tuhan telah memberikan pola cara yang dibaptis yang benar menurut cara Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Berkatilah umat-Mu dengan firman-Mu, dan kalau ada di antara yang mendengarkan firman-Mu yang belum dibaptis atau tidak dibaptis dengan cara yang alkitabiah, Tuhan menjangkau setiap pribadi kekasih ini pada malam ini dalam nama Yesus untuk bertindak, melakukan atau memberi diri dibaptis dengan cara yang Tuhan berikan masuk ke dalam air. Terima kasih. Hamba berdoa bagi setiap umat-Mu, jemaat-Mu yang berada di rumah di mana saja dalam segala pergumulan, kiranya Bapa yang menolong mereka, Bapa yang menguatkan mereka, Bapa yang meneguhkan umat-Mu, Bapa yang menjadikan mereka cakap di dalam Tuhan, di dalam kekuatan Tuhan firman-Mu, dan juga di dalam kekuatan Roh Kudus-Mu yang memberi kuasa kepada jemaat-Mu Bapa. Terima kasih. Bagi Tuhan segala pujian, penghormatan, dan pengagungan kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita semuanya mengarahkan segenap hati kepada Tuhan. Lalu terimalah segala rahmat berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, kekuatan baru, damai sejahtera, sukacita, penghiburan daripada Allah Roh Kudus. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, mulai malam hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya hingga Maranatha, Tuhan Yesus turun dari sorga menyongsong kita semuanya di awan-awan angkasa yang indah permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Semua yang diberkati berkata amin. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan melindungi dan memberkati kita semuanya. Shalom, haleluya.